Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat segel tangan Hanli berubah, mata kebenaran menembakkan seberkas cahaya keemasan yang melintas ke pot pemutus waktu. Panci pemisah waktu segera memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah beberapa saat, pot lama menjadi baru dan mengeluarkan hukum waktu yang agak intens. Hanli menutup matanya untuk merasakannya sebelum membukanya dengan cepat. Kekuatan waktu yang terkandung dalam Time Severing Pot mirip dengan mantra Treasure Wheel. Itu semacam kekuatan waktu yang memiliki efek lamban, jadi dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Setelah meletakkan Time Severing Pot, dia membalik tangannya dan mengeluarkan botol langit. Dia meneteskan setetes cairan hijau ke dalam Time Severing Pot dan menutup matanya. Dia melepaskan persepsinya sekali lagi. Setelah beberapa lama, Hanli membuka matanya dan mendesah pelan. Pot pemisah waktu memang memiliki efek menunda pembusukan item, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghilangkan efek waktu. Itu hanya bisa menundanya. Meskipun cairan hijau menghilang lebih lambat saat ditempatkan di dalamnya, cairan itu masih perlahan menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke penggaris kayu berwarna biru. Dia mengaktifkan Eye of Truth dengan segel tangan. Seberkas cahaya keemasan ditembakkan dan memasuki penggaris kayu berwarna biru. Penggaris kayu berwarna biru itu langsung bergetar, namun penampilannya tidak banyak berubah. Itu memancarkan cahaya keemasan dan berwarna biru yang menyilaukan. Pada saat yang sama, ia memancarkan fluktuasi yang kuat dari hukum waktu. Itu masih di Time Severing Pot. Mata Hanli sedikit berbinar. Dia segera menutup matanya dan dengan hati-hati merasakannya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya lagi. Kekuatan waktu yang terkandung dalam penggaris kayu berwarna biru agak mirip dengan percepatan waktu. Itu sangat mirip dengan True Wheel Reversal miliknya. Namun, tidak seperti pembalikan roda sejati, yang hanya efektif pada dirinya sendiri, gaya waktu pada penggaris kayu lebih cenderung mengubah aliran waktu di suatu area. Dalam aspek ini, agak mirip dengan Mirage Sansea. Hanli menyingkirkan mantra Treasure Wheel dengan segel tangan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia memejamkan mata dan berulang kali mengingat situasi sebelumnya. Dia mencoba memahami tiga hukum waktu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Hanli membuka matanya saat secercah pencerahan melintas di dalamnya. Seolah-olah pemahamannya tentang hukum waktu telah meningkat. Terutama setelah berulang kali mencoba mencari tahu hukum waktu yang terkandung dalam penggaris kayu hijau. Dia membuat beberapa terobosan dalam hubungan antara kitab suci reinkarnasi kata sejati dan kodeks bintang ilusi. Saat Hanli memikirkan hal ini, kedua tangannya membentuk segel, dan tubuhnya bersinar terang dengan cahaya keemasan. Roda kebenaran muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, cahaya keemasan berkedip di depannya dan menyatu membentuk botol giok emas. Itu adalah botol waktu. Cahaya keemasan di tubuhnya melesat ke sekeliling sebelum memadat menjadi butiran pasir keemasan. Segera, bidang pasir emas terbentuk. Hanli melepaskan 3 jenis seni kultivasi waktu sekaligus, dan kekuatan hukum waktu muncul sebelum terjalin satu sama lain untuk menciptakan serangkaian nyanyian bahasa Sanskerta yang resonan. Selain itu, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, resonansinya jauh lebih kuat, terutama mantra Treasure Wheel dan kekuatan waktu Mirage Sansea. Sedikit kegembiraan melintas di matanya, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia membentuk segel untuk mengaktifkan 3 hukum waktu dan mencoba menggabungkannya lagi. 3 sinar cahaya keemasan terjalin satu sama lain, membentuk pusaran emas yang bergemuruh saat berputar. Adegan dia menggabungkan 3 kekuatan nomologis muncul di benak Hanli saat dia mengangkat tangannya dan melambai. Balok cahaya biru ditembakkan.
Itu adalah bendera formasi biru yang mendarat di mana-mana di ruangan itu. Segera, penghalang cahaya biru tebal terbuka. Itu adalah batasan biru dari waktu sebelumnya. Setelah itu, dia mengguncang lengan bajunya. Serangkaian bendera arai kuning terbang keluar dan tersebar di sekitar ruang rahasia dengan tertib. Segera, arai pembatasan kuning transparan muncul di udara. Pembatasan biru dan kuning saling terkait satu sama lain dan tampaknya menyatu satu sama lain, membentuk penghalang cahaya yang lebih kuat. Dia sedikit mengangguk dan segera menyulap beberapa artefak dewa pertahanan untuk melindungi tubuhnya. Kemudian, dia mengaktifkan 3 teknik kultivasi sekali lagi. Pusaran emas segera muncul sekali lagi. Itu berputar dengan cepat dan perlahan mulai menyusut. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran muncul di pusaran emas. Mereka bertabrakan satu sama lain dengan intens, memancarkan fluktuasi hebat dari hukum waktu. Han Li tidak berhenti saat melihat pemandangan ini. Sebaliknya, segel tangannya menjadi lebih mendesak. Pusaran emas berputar dengan cepat, dan cahaya keemasan yang menyilaukan mekar dari pusatnya, membuat orang tidak mungkin melihatnya secara langsung. Aura hukum yang mengerikan terpancar dari pusat pusaran, dan sepertinya bisa meledak kapan saja. Han Li ragu sejenak sebelum membuat serangkaian segel tangan atas perintahnya. Pusaran emas tiba-tiba menyusut hampir setengahnya, dan rune emas di tengah pusaran itu berjatuhan dengan keras, tampaknya di ambang ledakan. Pada saat ini, 3 hukum waktu yang saling bertentangan tiba-tiba berubah dan menyatu satu sama lain. Rune emas yang bertabrakan dengan keras memadat dan berubah menjadi cincin emas kecil. Hati Han Li rileks saat melihat pemandangan ini. Tampaknya perpaduan ketiga hukum waktu bukanlah suatu kebetulan. Dalam hal ini, dia merasa lega. Meskipun dia tidak tahu apa cincin emas itu jelas sangat kuat. Gelombang fluktuasi hukum waktu yang tak tertandingi menyebar dari cincin emas, dan tirai cahaya biru dan kuning di dekatnya berfluktuasi dengan hebat. Tapi kali ini, tidak langsung hancur. Pada saat itu, botol langit di tanah tiba-tiba terbang, muncul di dekat cincin emas. Namun, 3 senjata dewa yang mengandung kekuatan waktu juga terbang bersamaan dengan botol langit di tanah. Hah! Han Li terkejut saat melihat pemandangan ini. Cincin emas itu sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. 3 artefak dewa itu jelas jauh lebih ringan daripada botol langit, dan dengan suara, "Wus!" Suara ledakan terdengar. Saat 3 artefak dewa terbang ke cincin emas, mereka segera meledak, berubah menjadi 3 bola cahaya keemasan yang menyilaukan yang memasuki cincin itu. Cincin emas itu menyala sekali lagi, dan kemudian permukaannya memancarkan cahaya kristal, memuntahkan 8 benang kristal emas. Ini adalah Time Crystal Threads. Mereka melintas dan tenggelam ke dalam tubuh Han Li, lalu muncul di roda kebenaran. Roda kebenaran awalnya memiliki 18 Time Crystal Threads, tetapi pada saat ini, 8 lagi tiba-tiba muncul, sehingga jumlahnya menjadi 26. Semburan cahaya kristal dipancarkan dari 26 benang kristal waktu, dan cahaya roda kebenaran terjalin satu sama lain. Han Li terkejut sekaligus senang saat melihat pemandangan ini. Cincin emas ini secara tak terduga memiliki kemampuan untuk menyempurnakan kekuatan hukum pada artefak dewa waktu dan memadatkannya menjadi Rule Crystal Threads. Pada saat ini, botol langit tiba-tiba menyala, mekar dengan cahaya hijau, lalu menyedot cincin emas ke dalamnya. Botol langit segera membengkak hingga seukuran rumah, dan rune hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam botol. Kemudian, mereka memadat dan berubah menjadi awan hijau yang bergulung. Semburan fluktuasi hukum yang kuat meletus dari dalam awan hijau, dan roda mantra di belakang Han Li tiba-tiba menyala. Mata vertikal emas tiba-tiba muncul di tengah roda mantra, dan benang emas tembus pandang keluar dari dalam sebelum terbang ke botol Heaven Lord dalam sekejap.
Benang kristal emas ini jauh lebih tebal dari yang terakhir kali. Lampu hijau di dalam botol menyala, berubah menjadi sinar hijau tebal, dan tenggelam ke dalam kehampaan di depannya. Kekosongan tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan lampu kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya, mengembun menjadi dinding kristal, dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di atasnya. Han Li melihat pemandangan ini, dan senyuman muncul di wajahnya. Di masa lalu, dia hanya bisa melakukan perjalanan secara kebetulan. Setelah serangkaian percobaan dan percobaan, dia akhirnya secara bertahap menemukan cara untuk mengaktifkan botol langit dan mengaktifkan kemampuan untuk bepergian. Cahaya di dinding kristal tiba-tiba menjadi cerah, dan pusaran air besar muncul, bergemuruh dan berputar. Kekuatan hisap yang sangat besar menyembur keluar dari pusaran air, dan menyelimuti tubuh Han Li. Kekuatan hisap ini jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Tubuhnya bergoyang sedikit, dan kakinya perlahan meninggalkan tanah. Dia melayang di udara, dan samar-samar terbang menuju pusaran air. Jejak kejutan muncul di wajah Han Li. Apakah pusaran air ini akan menyedot tubuhku? Namun, kekuatan hisap pusaran air sepertinya tidak cukup. Saat berikutnya, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia jatuh kembali ke tanah. Namun, pikiran Han Li sakit, dan jiwanya tersedot ke pusaran air tanpa perlawanan. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia kehilangan kesadaran. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi kesadarannya perlahan pulih, dan dia melihat sekeliling. Pada saat ini, dia sekali lagi muncul di ruang abu-abu tandus sebelumnya. Sungai perak melayang di udara, dan mengalir. Ketika Han Li melihat ini, jejak kontemplasi muncul di wajahnya. Tampaknya setelah mengaktifkan botol langit dengan kekuatan agung waktu yang terkandung dalam cincin emas, rohnya akan datang ke sini. Dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengingat adegan itu sebelum rohnya melakukan perjalanan melalui dinding kristal. Selama dua perjalanan ini, pusaran air di dinding kristal menunjukkan tanda-tanda menelan tubuhnya. Selain itu, daya isap pusaran air tadi jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Han Li menunjukkan ekspresi serius. Dibandingkan terakhir kali dia bepergian, hampir tidak ada perubahan dalam kekuatannya atau pemahamannya tentang hukum waktu. Jika dia harus menunjukkan perbedaan, itu akan menjadi penambahan tiba-tiba dari 8 benang kristal hukum waktu. Mungkinkah ketika jumlah utas hukum waktu mencapai tingkat tertentu, tubuhku juga dapat melakukan perjalanan ke sini? Pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Han Li terdiam sesaat, dan segera mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Sosoknya bangkit dari tanah, dan dalam beberapa kilatan, dia sampai ke sisi sungai. Di sungai, ada tetesan air besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dari bola cahaya yang mengalir, dan setiap bola cahaya terus-menerus memancarkan gambar. Dengan pengalaman sebelumnya, dia secara kasar telah mengetahui tujuan dari tetesan air bola cahaya ini. Jika dia menebak dengan benar, setiap tetesan air bola cahaya mewakili sebuah adegan yang terjadi di masa lalu. Meskipun dia tidak tahu dari mana asal bola cahaya ini, tetesan air dari bola cahaya ini digunakan untuk menentukan tujuan. Han Li tidak terlalu dekat dengan sungai. Dia melihat tetesan air dari bola cahaya ini dari jauh, dan tidak menggunakan indera ilahinya untuk menyentuh tetesan air ini. Tetesan air mengalir, dan tidak menyedot indera ilahinya ke dalamnya. Han Li merasa sedikit lega. Tampaknya berdiri pada jarak ini, selama dia tidak secara aktif menggunakan indera ilahinya untuk menyentuh tetesan air ini, dia tidak akan memicu pesawat ulang-alik. Setelah memahami ini, dia santai dan dengan hati-hati melihat tetesan air bola cahaya. Meskipun bola cahaya ini mengalir dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan penglihatannya, dia masih bisa melihat banyak hal. Akibatnya, di bawah pengawasan Han Li, dia membuat beberapa penemuan baru.
Adegan dalam bola lampu ini berbeda. Ada berbagai macam lingkungan yang aneh. Tampaknya mencakup ribuan dunia dan ribuan orang. Selain itu, bola-bola ringan ini memiliki ukuran yang berbeda. Sepertinya tidak ada hubungan yang pasti antara ukuran bola lampu dan pemandangan di dalamnya. Hah! Han Li mengangkat alis saat dia melihat bola besar tetesan air mengalir ke arahnya, dan dia berteriak kaget. Adegan dalam bola cahaya ini adalah gurun hitam. Cahaya dan bayangan dari berbagai warna terus berkedip. Tampaknya ada banyak tokoh yang bertarung sengit di sana. Baru saja, ada bentuk Dharma ungu hitam dengan 3 kepala dan 6 tangan. Itu meledak semburan cahaya ungu. Bukankah ini teknik kultivasi yang digunakan si Chuan Kong hari itu? Bola cahaya tetesan air besar lewat di depannya. Itu tidak berhenti dan dengan cepat mengalir ke kejauhan. Mata Han Li berkedip. Dia segera melepaskan gumpalan indera ilahi dan menyentuh bola cahaya tetesan air ini. Bola cahaya tetesan air segera bersinar terang dan memancarkan kekuatan hisab. Dengan jiwa ilahi Han Li ditelan oleh tetesan air tanpa perlawanan apapun. Pandangannya menjadi hitam. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu sebelum dia perlahan sadar kembali. Segera, dia mendengar raungan yang memekakkan telinga dan teriakan perang. Han Li sedikit khawatir dan membuka matanya ke celah, melihat sekelilingnya. Dia berada di gurun hitam saat ini. Ada awan hitam tebal yang melayang tinggi di langit. Berbeda dari awan biasa, awan hitam ini sangat kental. Mereka seperti balok timah, memberi orang perasaan yang sangat menindas. Petir hitam dan ungu tebal seperti naga melintas di awan. Itu samar-samar terlihat dan tampak sangat menakutkan. Di bawah awan hitam, ada kerumunan orang yang padat. Secara mengesankan, dua kelompok pembudidaya bertarung dengan sengit. Di satu sisi, mereka semua mengenakan armor berwarna ungu. Kebanyakan dari mereka tampaknya adalah kultivator humanoid. Namun, ada juga beberapa dengan kepala binatang buas, sayap di punggung atau ekornya. Setiap orang dari mereka memancarkan energi iblis yang meroket. Anehnya, mereka semua berasal dari klan iblis. Ada juga sejumlah besar kultivator iblis. Setidaknya ada 200.000 dan basis kultivasi mereka juga tidak rendah. Kebanyakan dari mereka berada di tahap tempering spasial dan integrasi tubuh. Ada banyak kultivator di ranah Dewa Sejati dan Golden Immortals, dan bahkan ada lebih dari selusin kultivator di ranah Dewa Primordial. Mereka berdiri di udara di depan pasukan klan iblis. Tubuh mereka memancarkan cahaya ungu yang membubung ke langit, memadat menjadi berbagai kekuatan magis dan membombardir musuh. Salah satunya telah memadat menjadi bentuk Dharma ungu dengan 3 kepala dan 6 lengan. Itu mungkin orang yang dia lihat di tepi sungai barusan. Han Li diam-diam terkejut. Pertempuran yang mengumpulkan lebih dari selusin kultivator Dewa Tai bukanlah masalah kecil. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah yang berlawanan. Tidak jauh dari pasukan klan iblis berdiri sekelompok orang lain. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi emas, memancarkan cahaya keemasan yang membubung ke langit. Jumlah mereka tidak kurang dari pasukan klan iblis. Pakaian seperti ini tidak asing bagi Han Li. Meskipun ada beberapa perbedaan dari baju besi duta besar pengawas abadi, mereka secara umum sangat mirip. Jelas, para kultivator lapis baja emas ini adalah orang-orang dari pengadilan surgawi. Kekuatan pasukan pengadilan surgawi tidak lemah sama sekali. Ada lebih dari selusin di ranah Dewa Primordial. Mereka bertarung melawan Dewa Primordial dari klan iblis di udara. Di belakang pasukan pengadilan surgawi, pusaran air emas besar berukuran puluhan mil muncul di kehampaan, bergemuruh dan berputar. Di tengah pusaran air ada lorong besar. Ukurannya sekitar 1 mil, berkedip dengan sinar keemasan yang tampaknya memiliki substansi, memancarkan fluktuasi spasial yang kuat. Itu adalah lorong spasial. Sekelompok kultivator lapis baja emas terbang keluar dari lorong dan bergabung dengan pasukan pengadilan surgawi.
Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Cahaya dari berbagai warna berbenturan dengan keras, menghasilkan serangkaian dentuman yang menghancurkan bumi. Pertempuran antara kultivator dewa primordial bahkan lebih mengerikan. Tanah sekarang penuh dengan retakan yang tampak seperti sungai. Lava merah samar-samar terlihat berjatuhan di dalamnya. Kekosongan juga langsung terkoyak, dan retakan spasial terus menyebar ke sekitarnya. Ruang ini sepertinya tidak mampu menahan pertempuran sengit seperti itu dan hampir runtuh sepenuhnya. Pertempuran antara klan iblis dan pengadilan surgawi. Han Li terkejut. Pada saat ini, dia memiliki tubuh mayat klan iblis. Orang ini mengenakan baju besi ungu yang cantik dan tampaknya memiliki basis kultivasi yang tinggi. Dia meninggal dengan lubang di perut bagian bawahnya. Tiba-tiba, raungan nyaring datang dari tanah, dan suara itu dipenuhi amarah. Tanah di depan pasukan klan iblis tiba-tiba menggembung, membentuk benjolan besar lalu meledak. Sosok besar tiba-tiba mengebor keluar dari tanah perlahan. Ketika Han Li melihat ke atas, wajahnya langsung menunjukkan keterkejutan dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Sosok besar itu adalah monster gemuk, dengan dua mata tipis dan panjang, hidung datar, dan mulut lebar yang mengarah keluar, memperlihatkan mulut penuh taring hitam dan kuning yang terus meneteskan air liur. Itu tampak jelek dan menjijikkan. Tubuh monster itu sangat besar, tingginya hampir 10.000 kaki. Perutnya besar, dan kulitnya kuning layu, seperti batu kasar. Itu diwarnai dengan banyak lahar merah, tetapi bagi monster gemuk itu, tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Itu menyeret klub taring serigala besar di tangannya. Aura mencekik dan menakutkan terpancar dari monster gemuk, yang tidak kalah dengan kultivator dewa primordial di udara. Monster gemuk itu mengeluarkan raungan kemarahan yang menghancurkan bumi, menyebabkan kehampaan di dekatnya bergetar hebat. Kemudian, ia melangkah maju dengan langkah kaki yang sangat berat, menyebabkan tanah bergetar. Menerkam ke arah pasukan pengadilan surgawi, menyebabkan para kultivator pengadilan surgawi yang sedikit lebih dekat dengannya bahkan tidak dapat berdiri. Monster apa ini? Han Li terkejut. Tetapi pada saat berikutnya, tanah berguncang dengan keras lagi, dan benjolan besar lainnya muncul di depan pasukan klan iblis. Kemudian, satu demi satu, monster gemuk keluar dari tanah, sekitar 30 dari mereka, dan menerkam ke arah pasukan pengadilan surga, melambaikan tongkat besar di tangan mereka. Saat bayang-bayang klub taring serigala besar berayun, para kultivator pengadilan surgawi dengan mudah dihancurkan dan dibunuh seperti serangga, dan barisan depan tentara segera runtuh. Tetapi pada saat ini, terompet keras terdengar dari pasukan pengadilan surgawi. Pasukan pengadilan surgawi segera mundur seperti air pasang, dan ratusan raksasa perak muncul. Raksasa perak ini tingginya hampir 10.000 kaki, dengan kepala rambut perak lurus seperti jarum baja, mulut menonjol dan pipi monyet, dan sepasang sayap perak besar di punggungnya, dengan kilat perak berputar di sekitarnya. Raksasa perak ini memegang penusuk perak pendek di tangan kirinya, dan palu perak besar di tangan kanan. Penusuk pendek dan palu memancarkan aura guntur dan kilat yang menakutkan. 20 monster gemuk terbang ke arah mereka, dan raksasa perak ini memiliki ekspresi dingin, tanpa emosi, dan mengangkat tangan dengan cepat, mengarahkan penusuk pendek ke arah monster. Setelah itu, mereka mengayunkan palu serempak, memukul bagian belakang penusuk pendek dengan keras. Ledakan yang menggelegar meletus. Ratusan petir perak yang sangat tebal ditembakkan dari tangan raksasa perak itu, masing-masing setebal lebih dari 100 kaki, seperti tombak petir perak besar, yang semuanya menghantam monster gemuk. Fluktuasi hukum petir yang menakjubkan terpancar dari petir perak, menyebabkan petir hitam di awan hitam di langit bergolak hebat. Syok melintas di mata monster gemuk, dan mereka meraung marah. Cahaya kuning meletus dari tubuhnya, dan mengayunkan gada taring serigala di tangannya,
menciptakan serangkaian bayangan gada yang melindungi tubuh mereka. Tapi di hadapan petir perak, bayangan klub dengan mudah dihancurkan seperti bubur kertas, dan petir perak tebal kemudian menghantam monster. Lubang besar segera dilubangi ke tubuh monster gemuk yang tampaknya kokoh. Dalam sekejap mata, sebagian besar tubuh monster itu meledak, berubah menjadi daging cincang yang memenuhi langit. Beberapa tidak langsung mati, tetapi mereka semua terluka parah. Tapi petir perak di permukaan tubuh raksasa perak juga menghilang, dan mereka tampak kelelahan. Cahaya palu guntur dan penusuk pendek di tangan mereka juga sangat redup, dan retakan bahkan muncul di atasnya, seolah-olah itu adalah harta sekali pakai. Pada saat ini, awan hitam di atas raksasa perak tiba-tiba bergejolak, dan petir hitam dalam radius ratusan mil berkumpul bersama, langsung berubah menjadi telapak petir hitam raksasa yang berukuran puluhan hektar, dan membanting ke arah kepala dari raksasa perak. Aura menakutkan yang tampaknya mampu menghancurkan seluruh kekosongan meletus dari telapak tangan hitam raksasa, dan menekannya. Tetapi pada saat ini, kekosongan di atas raksasa perak menyala, dan api keemasan muncul dari udara tipis. Itu adalah pria yang menyala-nyala emas, dan seluruh tubuhnya terbungkus api keemasan, dan wajahnya tidak terlihat. Begitu orang ini muncul, dia langsung menggenggam kehampaan di udara dengan satu tangan. Segera, ada suara keras di udara, dan cakar naga raksasa yang tersusun dari api keemasan muncul dari udara tipis, dan bertabrakan dengan telapak petir raksasa tanpa menghindar. Telapak petir raksasa segera berhenti di udara, dan dihentikan oleh cakar api raksasa. Limozi, kamu menggunakan iblis raksasa Taisuo ini untuk memancing divisi Dewa Gunturku, bagaimana mungkin aku tidak melihat tipuan seperti itu? Pria api emas itu tertawa, saat berkata, begitukah? Seringai datang dari awan hitam di udara. Sebelum suara itu menghilang, monster gemuk di tanah di bawah, yang berada di ambang kematian, membuka mulutnya, dan cahaya darah yang menyilaukan menyembur keluar, dan dalam sekejap, itu muncul di dekat raksasa perak, dan mengungkapkan aslinya, tubuh, yang merupakan bola merah darah seukuran kepalan tangan. Bola itu benar-benar berwarna merah darah, dan ada garis darah tipis di atasnya, seolah-olah itu adalah makhluk hidup, terus menggeliat, dan melepaskan cahaya darah yang menjulang tinggi. Manik sumber darah Myriad Calamity. Ketika lelaki berapi emas itu melihat bola merah darah, dia tanpa sadar berseru, dan tubuhnya bergoyang, dan dia akan terbang ke bawah. Ingin pergi, tidak begitu mudah. Seringai lain datang dari awan guntur di udara. Telapak petir hitam bersinar terang, dan segera mengguncang cakar naga api, dan menekan, pada saat yang sama, salah satu jari telapak petir bergerak sedikit. Dua petir hitam tebal terbang ke bawah, dan dalam sekejap, mereka memblokir di depan pria api emas itu, dan seperti gunting petir raksasa, mereka memotong dengan kejam.